Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang satu bacaan ro. Ro yang dibaca tafkhim, tebal. Ro yang dibaca tarkik, tipis. Dan ada yang dibaca secara tafkhim dan tarkik, jawazul wajhain namanya. Jadi kita akan coba lihat satu persatu ro ini. Jadi kita mulai dengan ro yang dibaca tafkhim, tebal. Cirinya adalah pangkal lidah kita ini pangkal lidah, itu terangkat ke atas, ke langit-langit. Terangkat ke atas. Ini ro yang dibaca tebal. Kita mulai dengan yang pertama, cirinya ini ro ketika baris di atas atau tanwin atas itu dibaca tebal. Contoh ini dalam surah Al-Masad. Ro baris atas. Wam ra'atuhu. Wam ra'atuhu. Pangkal lidah kita naik ke atas. Ro. Ro. Wam ra'atuhu. Kita rasakan pangkal lidah kita naik ke atas. Yang kedua, ketika ro itu berbaris di depan atau tanwin depan. Contohnya ini dalam surah Al-Kahfi. Ini ro yang baris depan. Takhruju. Takhruju. Ru. Ru. Rasakan pangkal lidah kita naik ke atas. Ru. Ru. Yang ketiga, ketika ro itu ada berbaris sukun atau mati sebelumnya berbaris di atas, atau ro itu mati berbaris sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Contoh ini dalam surah Al-Kahfi. Ini ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Ini tebal. Pangkal lidah kita terangkat. Alal ardi. Alal ard. Terangkat pangkal lidah kita. Tebal bunyinya. Setelah itu yang keempat, ini ketika ro itu mati ada huruf sebelumnya baris di atas, letaknya di akhir. Ini tanda di akhir. Letaknya di akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Ada ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas, letaknya di akhir. Atau ada ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan, letaknya di akhir. Contoh ini dalam surah Al-Qiyamah. Ro, kita berhenti di sini. Jadi ro ini pendek. Dikarenakan pendek, ro ini kita matikan. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Letaknya di akhir. Ini dibaca tebal, tafkhim. Pangkal lidah kita terangkat. Wa khasafal qamar. Qamar, bunyi tebal karena lidah terangkat. Qamar. Qamar. Setelah itu ciri yang tafkhim, ada ro yang berbaris mati dan sebelumnya ada kasrah aridah. Maksudnya adalah kasrah yang bukan aslinya. Contohnya ini dalam surah Al-Anbiya. Ini ro mati. Di sini ada kasrah aridah. Letaknya di sini. Bukan kasrah ini, tapi kasrah yang ini. Ini namanya kasrah aridah. Ada yang kasrah bukan aslinya. Maksudnya asal dari kalimah ini adalah seperti ini. Irtada. Sebetulnya hamzah ini adalah berbaris di bawah. Irtada. Limanirtada. Limanir. Tebal. Pangkal lidah kita terangkat. Limanirtada. Limanirtada. Dibaca tebal. Setelah itu yang keenam, ada ro mati sebelumnya ada huruf mati tapi selainnya. Selain huruf ya,
sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris di atas, letaknya di akhir. Atau yang di bawahnya ada ra mati, huruf sebelumnya itu bukan ya, berbaris mati. Huruf mati selain huruf ya, dan sebelumnya itu berbaris di depan. Oke, sama-sama letaknya di akhir. Contohnya ini dalam surah Al-Asr. Ini ra matinya, ra ini pendek karena letaknya di akhir. Ra ini pendek maka kita matikan. Contoh ini. Setelah itu ada huruf yang mati tapi bukan ya. Di sini yang mati so. Ada huruf mati yang bukan ya, sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris di atas. Ini dibaca takhim tebal. Wal 'asr. Wal 'asr. Dibaca tebal. Untuk yang berbaris depan ini masih surah Al-Asr. Rin ini pendek karena letaknya di akhir, maka ra ini kita matikan. Sebelumnya itu ada huruf yang berbaris mati bukan ya, dan sebelumnya lagi ada huruf berbaris di depan. Ini dibaca tebal. Pangkal lidah kita terangkat. La fi khusr. La fi khusr. Dibaca tebal. Setelah itu yang ketujuh, ada ra mati, sebelumnya ada huruf berbaris di bawah, dan setelahnya ada huruf isti'la tapi bukan berbaris kasrah, bukan berbaris di bawah. Huruf isti'la ini kita singkat dengan khussa dhaghtin qiz. Kha sa dha ghin ta qa za. Ada 7 huruf isti'la. Untuk mudah menghafalnya, khussa dhaghtin qiz. Contohnya ini dalam surah An-Naba. Ini ra mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, setelahnya ada huruf isti'la so. So ini huruf isti'la, dan huruf isti'la ini bukan berbaris kasrah, bukan berbaris di bawah. Sekarang so ini berbaris di atas, maka ini dibaca tebal ro-nya. Mirsada. Mirsada. Pangkal lidah terangkat. Mirsada. Yang ke-8 ini ada ra mati, sebelumnya ada huruf isti'la. Nih huruf isti'la tadi berbaris sukun, letaknya di akhir. Contohnya ini dalam surah Yusuf. Ini ra matinya. Ra ini letaknya di akhir. Dikarenakan ra ini pendek maka kita matikan. Dan sebelumnya ada huruf isti'la. Isti'la ini ada 7. So. So ini huruf isti'la. Dan huruf isti'la itu berbaris sukun. Ada huruf ra yang berbaris mati, sebelumnya ada huruf isti'la yang berbaris sukun. Setelah itu letaknya di akhir. Ini dibaca tebal. Pangkal lidah kita terangkat. Mim misr. Mim misr. Dibaca tebal. Pangkal lidah terangkat. Sekarang ra yang dibaca tarkik. Pangkal lidah kita ini tidak terangkat. Pangkal lidah tidak terangkat. Kita lihat ciri yang pertama, ini ra itu berbaris di bawah atau tanwin bawah. Contohnya ini dalam surah At-Tin. Ra baris di bawah. Pangkal lidah kita ini tidak terangkat. Wa turi sinin. Wa turi si ri. Pangkal lidah biasa saja tidak terangkat. Ciri yang kedua, ketika ra itu berbaris sukun mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, letaknya di akhir. Contohnya ini dalam surah At-Tariq. Run ini pendek. Dikarenakan ra ini letaknya di akhir, maka ra ini kita matikan. Dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Ini dibaca tipis. Laqadir. Dir. Pangkal lidah tidak terangkat. Yang ketiga cirinya ini. Ada ra mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, setelah ra itu bukan huruf isti'la. Ini huruf isti'la yang tadi 7 tadi. Ini dalam surah As-Sajadah. Ada ra mati, sebelumnya ada huruf berbaris di bawah,
setelahnya bukan huruf isti'la. Okey, bukan huruf isti'la. Ia tidak termasuk huruf isti'la. Jadi ini dibaca tipis saja. Fi miryatin, mir. Setelah itu yang keempat, ketika ro mati, huruf sebelumnya ada huruf ya mati, setelah ro ada letaknya di akhir. Contoh ini dalam surah Al-Mulk. Huruf ini pendek, maka kita matikan ro-nya. Sebelumnya ada huruf ya berbaris mati, letaknya di akhir. Ini dibaca tipis saja. Pangkal lidah tidak terangkat. Wa ajrun kabir. Setelah itu yang kelima, ada ro mati, letaknya di akhir, dan sebelum ro itu ada huruf mati selain ya. Huruf mati selain ya, dan sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris di bawah. Contohnya ini dalam surah Al-Fajr. Rin ini pendek, letaknya di akhir. Karena letaknya di akhir, ro ini pendek, maka kita matikan. Di sini ada ro mati. Sebelumnya ada huruf mati, tapi bukan ya. Nih, huruf mati bukan ya. Sebelumnya lagi ada huruf berbaris di bawah. Ini dibaca tipis. Pangkal lidah tidak terangkat. Lidhi hijr. Ro dibaca tipis saja. Itu yang dibaca tipis. Sekarang kita masuk kepada ro yang dibaca bisa tafkhim atau tebal, bisa juga dibaca tarqiq atau tipis. Maksudnya pangkal lidah bisa terangkat, pangkal lidah bisa juga tidak terangkat. Cirinya ini, ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Setelah ro itu ada huruf isti'la berharokat kasrah di bawah. Huruf isti'la ini, contohnya ini dalam surah Asy-Syu'ara. Ini ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Setelahnya ada huruf isti'la berbaris kasrah. Qa huruf isti'la dan berbaris kasrah. Sekarang posisinya tanwin kasrah. Yang penting hurufnya berbaris di bawah. Maka ini bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis. Contoh tebalnya, kullu firqin. Pangkal lidah terangkat. Sedangkan kalau dibaca tipis, pangkal lidah tidak terangkat. Kullu firqin, dibaca tipis saja. Jadi kesimpulannya adalah ketika ro itu dibaca tafkhim, posisi pangkal lidah terangkat. Ketika ro itu dibaca tarqiq, posisi lidah tidak terangkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.